Bisa terdengar kah? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan agenda kita hari ini, dari topik-topik yang sudah saya sampaikan ya. Bentar, saya lihat topiknya pada ini ya. Ini screen saya bisa terlihat ya, tugas kelompok di minggu ke-11 dan 12. Jadi hari ini tugas kalian semua, ini topik-topik permasalahan yang diberikan ada 4 topik, 1, 2, sampai 4. Yang pertama di sana saya sajikan topik terkait dengan permasalahan limbah sawit yang berupa tandan kosong kelapa sawit atau biasa dikenal dengan TKKS. Yang kedua terkait dengan limbah minyak jelantah atau minyak goreng bekas ya yang begitu banyak. Jadi silakan diusulkan kira-kira bagaimana memanfaatkannya untuk bioenergi terbarukan. Yang ketiga tentang limbah pertanian ya, di sini jerami padi. Kita adalah negara yang mengkonsumsi beras, otomatis pasti akan menanam padi dan limbahnya itu juga banyak. Yang kita tahu kan selama ini masyarakat ya dari serbuk dari jerami padi itu dibakar begitu saja ya, tapi kan tidak efisien kalau hanya dibakar. Nah, kalian bisa mencari referensi bagaimana cara untuk memanfaatkannya menjadi suatu bioenergi terbarukan. Yang terakhir ini dari kehutanan, yaitu limbah potongan kayu, serbuk gergaji dan lain-lain yang juga harusnya bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih berguna sebagai bioenergi. Di sini setiap kelompok terdiri dari 2 mahasiswa, Anda sudah memilih kelompok masing-masing. Kemudian setiap kelompok memilih 1 topik, ini juga sudah ya, Anda sudah memilih topiknya. Kemudian membuat makalah, di sana ada analisis situasi, kerangka pemecahan yang diusulkan, kerangka pemecahan masalah, solusi yang diusulkan, kendala yang dihadapi, dan lain-lain. Jadi hari ini saya minta tidak perlu semua. Kalian kemarin ada berapa kelompok ya? Ada 7. Ada 7 kelompok. Nanti saya random aja. Berarti ada 4 kelompok yang mempresentasikan dengan tema yang berbeda. Tema 1, 2, dan 3 diwakili oleh masing-masing 1 kelompok. Ada yang ditanyakan dari sini, dari tugas yang sudah saya kirimkan minggu lalu? Bu, izin bertanya. Ya. Untuk kerangkanya yang dimaksud kerangka itu bagaimana ya, Bu? Oke, nah ini Anda sudah menyiapkan kan ya sekarang ya? Jadi maksud saya kita langsung aja. Kalian kalau dari laptop kalian bisa bisa screen sharing kan ya? Jadi hari ini saya ingin mengetahui progres kalian seperti apa. Kemudian hal-hal yang tidak dipahami di mana itu bisa kita diskusikan, gitu. Jadi saya stop share ya. Silakan dimulai dari mana nih? Kelompoknya siapa dulu yang sudah siap? Fadil, Naufal, atau dari kelompok topik 1? Misalnya nih kelompok 3, Irwan dan Erwin. Apakah hadir Irwan dan Erwin nih? Ini kembar tak? Irfan dan Erwin. Saya ngasal aja nih. Irfan, adakah Irfan? Irfan tidak terlihat. Erwin ada nih. Erwin, silakan dibuka kameranya. Udah, kita kan cuma ber-14 ya. Silakan dibuka saja kameranya biar saya bisa melihat wajah kalian. Kalau yang mengalami kendala, misalnya dengan membuka kamera,
jaringannya jadi tidak bagus, ya terpaksa tidak usah menyalakan kamera, tidak apa-apa. Tapi supaya kita bisa ada komunikasi dua arah ya, jadi saya bisa melihat kalian, kalian bisa melihat saya menyampaikan komentar saya, silahkan dibawa kameranya. Siapa yang siap duluan? Saya nggak menunjuk, guys. Topik yang mana saja oke. Misalnya kalau dari topik 1 ada Irfan Erwin atau Farhan Ardani nih. Ardani belum muncul nih. Ardani di mana? Oh ya wis. Nah, ini Naufal juga di lab nih bareng sama saya. Jangan lupa presensi ya, silahkan presensi dulu. Jadi terkait pertanyaan tadi yang dimaksud kerangka masalah itu bagaimana? Nah ini saya mau melihat dulu kalian sudah mengerjakan sejauh apa gitu. Sehingga nanti saya bisa memberikan saran. Kan tidak harus selesai hari ini. Minimal saya pengen tahu progresnya. Kalau misalnya langsung diminta minggu depan ya. Oke. Silahkan. Yang lain bisa memperhatikan juga. Sudah? Yap. Mhm. Hmm. Hmm.
Mana Farhan? Saya, Bu. Ayo memunculkan diri. Farhan diminta menjelaskan tentang solusi yang diusulkan. Farhan, where are you? Ya Farhan, ayo gantian. Dari solusi yang saya usulkan, TKKS ini bisa jadi produksi biokatalis untuk biodiesel dari Jatropha Fulcrus Oil sebagai katalis asam heterogen untuk produksi biodiesel bebas gliserol sebagai katalis heterogen. Untuk sintesis biodiesel menggunakan benzediazonium sulfonat dan menjadi biofuel dari bahan bakar melalui vaksinasi SEW dari fermentasi ABI dan sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol dan sebagai pelet bahan bakar biomas. Untuk solusinya, untuk penjelasan saja Bu, untuk TKKS menjadi bioetanol yang terdiri dari pretreatment, hidrolisis, dan fermentasi. Ini berikut ada pretreatment dan hidrolisis dan fermentasinya. Dari pretreatment untuk menghilangkan lignin dan hemiselulosa dari TKS dan pemisahannya. Untuk hidrolisis ada dua, yang hidrolisis asam dan hidrolisis enzimatis. Untuk fermentasi ada dua juga, untuk separate hydrolysis and fermentasi dan SSF simultaneous sakarifikasi dan fermentasi. Kendala yang kami usulkan mungkin perbandingan antara SSF dan SHF. Untuk yang hidrolisisnya, untuk perbandingan hidrolisis asam dan hidrolisis enzim. Untuk hidrolisis enzim lebih baik digunakan dibanding hidrolisis asam. Untuk fermentasi SF juga lebih baik daripada fermentasi menggunakan metode SHF. Itu saja Bu, untuk metodenya saya tidak pakai. Oke, terima kasih Farhan dan Ardani. Dari saya ya, yang pertama terkait analisis situasi. Jadi tadi sudah disebutkan, coba ke yang slide yang ke halaman pertama tentang analisis situasi. Nah, di sini saya lihat sudah bagus ya, sudah ditunjukkan dari berbagai referensi. Tapi saya harap ini tabelnya diketik lagi ya. Ini kayaknya langsung ambil dari paper ini ya. Reference, hemiselulose masih bahasa Inggris. Nah, makanya ini dibuat sendiri tabelnya, dicontek itu tabelnya, kemudian ditranslasi ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Supaya kita tidak melakukan pelanggaran hak cipta istilahnya. Jadi dari sini sudah bagus dianalisis terkait komponennya hemiselulose, selulose, lignin, kemudian lain-lain. Nah, dari data ini itu Anda jelaskan kira-kira dari sini kalau kita lihat kan memang bervariasi ya, setiap peneliti itu mempunyai data masing-masing. Tapi trennya kan kita lihat bahwa paling besar itu selulose. Kandungannya antara 48 sampai 38 ya, 38,3 sampai 59,7 gitu ya. Di penelitian Muhammad 2001 Muhammad itu paling rendah ditemukan 38,3, di penelitian Abdullah itu 59,7. Nah, dari situ nanti Ardani dan Farhan menyampaikan bahwa dari tabel ini selulose yang paling besar kandungannya dalam
PKKS. Nah, kira-kira potensinya bagaimana selulus ini akan diubah menjadi apa? Nah, kan tadi saya baru melihat itu setelah Ardhani menyampaikan, saya nyari-nyari ini mau dijadikan apa gitu ya. Jadi dari kondisi ini bahwa selulus paling tinggi, maka Anda cari profilnya. Selulus itu bisa diubah menjadi apa sih? Gitu ya. Jadi selulus bisa diubah menjadi bioetanol, bisa diubah menjadi ini, itu, dan seterusnya. Nah, dari situ baru kita kerucutkan. Dari situ, dari berbagai macam kemungkinan yang bisa kita lakukan dengan kadar selulus yang tinggi, ternyata etanol ini, bioetanol ini yang paling banyak sudah dikerjakan. Artinya kan dia paling potensial ya, sumber potensial untuk menjadi bioetanol. Nah, kemudian Anda pertajam lagi ke arah bioetanol. Kesulitannya apa? Nah, itu masukkan ke kerangka pemecahan masalah tadi. Oh, ternyata yang pertama di luar ekonomi ya, kita tidak membahas ekonominya. Oke, boleh disampaikan. Misalnya kesulitannya ekonomi ternyata. Tapi kita berangkat dahulu dari bahan dasar. Jadi bukan berarti saya bilang abaikan ekonomi, karena kita tidak sedang membahas aspek ekonomi. Jadi memang itu tantangannya gitu ya. Dari selulus tadi. Selulus ini kalau mau diubah jadi bioetanol, itu persoalannya di mana? Oh, pre-treatment-nya tadi kan disampaikan Ardhani ya, bahwa proses pre-treatment-nya itu susah dan seterusnya harus bagaimana. Nah, berarti itu salah satu yang menjadi kendala ketika selulus ini akan kita ubah menjadi bioetanol. Jadi proses pre-treatment artinya apa? Berarti nanti saya bisa mengusulkan bagaimana cara pre-treatment yang paling efisien. Gitu. Yang efisien itu seperti apa? Yang selama ini dilakukan di paper itu bagaimana yang butuh cost tinggi itu, tapi ternyata kurang efisien, Anda bisa cari di paper lain. Kira-kira adakah cara lain, cara pre-treatment yang lain yang lebih efisien? Seperti itu. Itu salah satu kerangka pemecahan masalah yang Anda usulkan. Gitu. Karena ternyata analisisnya dari paper-paper yang sudah ada itu menyebutkan bahwa proses pre-treatment ini penting, tetapi susah dilakukan dengan cara yang sudah kita kerjakan. Ini butuh biaya besar dan lain-lain. Itu analisis ekonomi di sini ini sudah oke ya, analisis ekonomi. Jadi karena memang butuh biaya ya tentunya salah satunya analisis ekonomi. Bagaimana caranya? Ini mungkin untuk ekonomi tidak perlu dibahas detail, tetapi kita punya solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Gitu. Nah, kemudian produk, di sini ada analisis nilai produk. Ini juga menurut saya sudah oke. Jadi analisis nilai produk ini, kalau sudah jadi bioetanol, apakah itu bisa langsung dipasarkan atau tidak, atau butuh pemurnian gitu. Kalau masih perlu pemurnian dan lain-lain kan butuh biaya lagi ya, sehingga nanti prosesnya jadi lebih high cost lagi. Nah, caranya bagaimana? Berarti gimana cara kita melakukan sintesis bioetanol supaya mendapatkan bioetanol yang kemurniannya tinggi? Nah, itu kan salah satu masalah yang harus dicari solusinya. Jadi tadi 1 pre-treatment, 2 kemurnian. Gitu. 3 pastinya ekonomi yang terakhir. Nanti kalau prosesnya lebih detail, lebih rumit kan cost produksinya juga banyak. Nah, baru setelah itu Anda masuk ke solusi yang diusulkan. Untuk pemurnian, bagaimana solusinya? Nah, ini yang saya miss ketika Farhan menjelaskan solusi, kok menjadi katalis heterogen dan lain-lain gitu ya. Tadi kan kita sudah di bagian 1 dan 2 kita sudah klik bahwa akan menjadi bioetanol dengan permasalahan 1, 2, 3 misalnya. Jadi di solusi ya menjawab permasalahan yang tadi. Misalnya dengan oke, ditampilkan ini ya, ini oke. Ini proses keseluruhan seperti ini, ada 3 tahap. Pre-treatment ini ternyata bermasalah. Nah, yang sudah dikerjakan ini ada biological, chemical, physical, physicochemical. Yang sudah dikerjakan bagaimana? Dengan cara chemical atau biological sama ini, oh ternyata kurang efektif. Nah, Anda jelaskan satu persatu, pre-treatment, biological, itu caranya seperti ini, tidak efektif. Usulkan cara chemical, bagaimana cara chemical itu?
Atau mungkin cara yang lain yang Anda temukan di paper yang kira-kira menunjukkan bahwa proses treatment dengan metode ini itu yang menghasilkan hasil yang paling baik. Seperti itu. Kira-kira sampai sini bisa ditangkap, Farhan dan Ardani? Gitu ya, jadi runut. Makanya pas tadi solusi, ditampilkan solusi kok sekarang jadi katalis hidrogen dan lain-lain. Nah, ini solusinya siapa? Gitu. Padahal tadi di 1 dan 2 kita sudah oke dengan bioetanol. Jadi solusi di sini ya udah kita akan membuat bioetanol. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Permasalahannya di mana? Pretreatment yang biasa dikerjakan begini kurang efisien. Anda usulkan solusi pretreatment yang baik seperti apa? Kemudian hidrolisis misalnya, hidrolisis juga sama. Misalnya permasalahannya di mana? Tadi saya lihat ada permasalahan enzim dan seterusnya itu ya. Nah, misalnya ada 2, ada hidrolisis asam dan hidrolisis enzimatik. Kira-kira mana yang lebih mudah, cost-nya rendah, tapi hasilnya lebih banyak? Nggak tahu Bu yang mana. Ya kalau gitu dicari aja 2, ini minimal ada 2 paper yang bisa kalian usulkan dan dianalisis keuntungan masing-masing, kelemahan masing-masing. Baru setelah itu proses fermentasinya, sehingga fermentasi ini kan nanti akan berpengaruh terhadap kemurnian bioetanol yang dihasilkan dan lain-lain ya. Tapi pretreatment ini juga sangat penting. Kalau misalnya pretreatmentnya gagal, pretreatment ini kan untuk memisahkan selulos dari hemiselulos dan lain-lain. Jadi logikanya gini, tadi kan selulos itu ada sekitar 50% atau berapa persen gitu ya. Itu kenapa kok cuma 50%? Karena ada bahan lain di dalam sana, ada hemiselulose dan lain-lain yang tidak diperlukan pada proses pembuatan bioetanol. Nah, dari situ maka perlu dilakukan pretreatment untuk menghilangkan bahan-bahan lain tadi, untuk melepas hemiselulose, kemudian lignin. Nah, kalau hemiselulose dan lignin itu berkurang, otomatis kadar selulose kan akan menjadi tinggi. Enggak, iya enggak? Jadi kalau bahan lain, pengotor lain yang tidak diperlukan itu kita ambil, kita buang, itu kan kadar selulose jadi tinggi. Jadi itu tujuannya kenapa kok perlu retreatment. Ini untuk memisahkan selulose dari bahan-bahan lainnya. Kalau selulosnya tinggi, berarti nanti produksi bioetanol kan juga akan banyak. Kalau tidak di pretreatment ya hasilnya pasti cuma sedikit dan banyak pengotornya. Karena saat fermentasi kan hemiselulose juga terfermentasi, lignin juga terfermentasi gitu. Makanya saya bicara tentang kemurnian. Terus nggak usah pretreatment kalau gitu, ngabisin duit gitu ya. Tapi nanti produk bioetanol yang kemurniannya rendah. Dijual dengan harga yang murah, nggak untung nanti ininya petani bioetanolnya. Jadi seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan kerangka pemecahan masalah itu masalahnya apa, kira-kira bagaimana Anda menyelesaikan. Nah, kalau di solusi, ya lebih detail lagi. Tadi pretreatment, metodenya bagaimana nih pretreatment yang bisa kita usulkan. Begitu kira-kira. Kendala juga sama tadi, oh ternyata kalau dengan pretreatment model yang saya usulkan itu biayanya jadi 10 kali lipat, kan jadi mikir-mikir orangnya juga. Tapi ternyata bioetanolnya menjadi sangat murni. Nah, kan jadinya balance ya antara cost production dengan hasil yang didapat. Jadi cost-nya relatif sedikit lebih tinggi, tapi bioetanol yang dihasilkan itu lebih murni, harga jualnya lebih tinggi, bisa menutup cost produksi. Itu salah satunya kalau kita lihat dari aspek ekonomi. Ada komentar dari Ardani dan Faisal? Itu ya, ya kan
gampangannya kan kamu TKKS ini mau saya ubah menjadi bioetanol, gitu kan ya? Stepnya bagaimana? Stepnya seperti yang di gambarmu ini, yang di panah ini. Nah, persoalannya apa? Gitu. Pretreatment. Ternyata ada persoalan di sana. Jadi usulkan bagaimana pretreatment yang baik. Hidrolisis, ini ada 2 cara. Yang lebih baik yang mana? Asam atau enzimatis. Itu ya. Jadi linier dari mulai nomor 1 analisis permasalahannya, kemudian kerangka permasalahannya bagaimana, kemudian solusi yang kalian tawarkan seperti apa. Jika ada kendala, kendalanya di mana. Jadi kemarin saya desain seperti itu supaya suatu permasalahan itu bisa dikaji secara intensif. Oke. Farhan, ada yang mau disampaikan? Jadi nanti kelompok 1 yang berikutnya nanti juga seperti itu ya. Baik, ya silakan Farhan. Maaf. Jika tidak ada, silahkan dilanjutkan kelompok yang berikutnya. Yang mewakili kelompok Bu? Ya. Kenapa? Ya. Gitu ya, Ardani dan Farhan. Bisa dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Nanti bisa diperbaiki makalahnya. Baik, terima kasih, Bu. Yap. Kelompok 2 diwakili oleh siapa? Indah Zaki atau Tita Fatimah? Silakan bersepakat. Indah nih, yang muncul Indah nih. Indah yang akan presentasi kah? Baik, Bu. Izin share screen. Yap. Topik 2. Jelantah. Izin bertanya, apakah sudah terlihat? Terlihat. Mengenai dari kelompok saya dengan Zaki, yaitu mengenai pemanfaatan minyak jelantah sebagai biofuel atau bioenergi. Untuk analisis situasi dan permasalahannya itu di mana Indonesia itu memiliki terdapat masyarakat yang sebagian besar itu gemar makan gorengan yang berdampak pada konsumsi harian minyak dan lemaknya itu juga banyak yang mengakibatkan jumlah minyak jelantahnya juga besar. Terus dari situ juga setelah diestimasikan itu banyak juga minyak jelantah yang dibuang secara ilegal dan ujung-ujungnya kembali lagi ke meja makan melalui jalur yang berbeda. Selain itu juga banyak yang dibuang secara tidak layak. Dan selain itu, dari banyaknya populasi, permintaan konsumsi energi juga mengalami peningkatan. Dan dari situ bisa disimpulkan bahwa dari minyak jelantah yang daripada dibuang, itu bisa dimanfaatkan untuk produksi bioenergi, dan dalam hal ini diubah menjadi biodiesel. Lalu untuk kerangka pemecahan permasalahannya itu dengan cara mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel itu merupakan solusi dengan berbagai keuntungan, yaitu di mana memperkuat keamanan energi, memajukan ekonomi sirkuler, meminimalisir limbah dan polusi lingkungan, serta menjaga keamanan pangan. Selain itu, biofuel ini memiliki polutan yang lebih sedikit daripada bahan bakar
yang berbasis fosil karena bahan kimianya itu tidak terlalu berbahaya selama pembakaran dan proses produksinya cenderung lebih bersih. Selain itu, penggunaan etanol dianggap sebagai salah satu mekanisme utama dalam melawan pemanasan global karena dapat mengurangi emisi karbon dioksida. Selain itu, dibandingkan dengan diesel berbasis minyak bumi, biodiesel juga memiliki keunggulan secara ramah lingkungan yang cukup besar. Dan dari berdasarkan studi nasional Biodiesel Board, itu menunjukkan bahwa pembakaran biodiesel dapat mengeluarkan rata-rata karbon monoksida yang 48% lebih sedikit, material partikulat yang dapat diserap paru-paru 47% lebih sedikit, dan hidrokarbon 67% lebih sedikit. Sehingga pemanfaatan minyak jelantah dalam produksi biodiesel merupakan alternatif yang menjanjikan karena mengkombinasikan aspek ekonomis di mana minyak jelantah dapat diperoleh dengan biaya rendah, dengan pelestarian lingkungan karena dapat mencegah kontaminasi sumber air sekaligus memproduksi bahan bakar dengan polusi yang lebih sedikit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Zaki. Silakan. Ya, dari rangkaian permasalahan yang telah kami temukan tadi, kami memberikan solusi yaitu dengan mengolah minyak jelantah ini menjadi biofuel dengan metode transesterifikasi. Metode ini dimungkinkan karena minyak jelantah mempunyai senyawa C-inovilum sebagai sumbernya. Nah, kelebihan dari proses ini, harga dikeluarkan relatif murah dan metode sederhana, dan dalam skala industri juga mempunyai efisiensi konversi yang tinggi. Dari prosesnya itu diawali dengan ekstraksi minyak jelantah dengan katalis. Kemudian saat terdapat dua lapisan organik dan non-organik ya, dipisahkan. Kemudian gliserin murni dimurnikan dan dibuang. Kemudian biodiesel mentah juga dimurnikan dan dipisahkan menjadi biodiesel murninya lepas dari alkoholnya. Selain transesterifikasi dan katalis, ada juga teknologi konversi biodiesel dengan penggunaan iradiasi microwave. Dengan prinsipnya yaitu iradiasi microwave akan menghasilkan medan magnet dalam volume sampel untuk memicu gerakan termal acak dari reaktan agar berorientasi berdasarkan medan listrik dan menghasilkan panas. Di mana efisiensi perpindahan panas tergantung pada sifat dielectric sampel. Keuntungan dari pemanasan penggunaan microwave selama transesterifikasi minyak jelantah yaitu mampu memecah hidrokarbon berat dari C51 hingga C57 menjadi hidrokarbon yang lebih ringan C4 hingga C18 melalui mekanisme pemotongan ujung rantai. Kendala yang mungkin terjadi dari solusi yang diusulkan yaitu dari faktor katalis, sebab pemakaian katalis yang berlebihan dapat mempengaruhi fame yang terdapat pada hasil atau biodieselnya. Katalis yang berlebih juga akan meningkatkan asam lemak bebas yang terdiri dari digliserida dan monogliserida dalam minyak. Untuk penggunaan microwave, terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu dalam hal ini dapat memicu kendala jika diabaikan. Beberapa di antaranya yaitu daya microwave yang berlebihan dapat menyebabkan saponifikasi trigliserida terjadi secara cepat dan merusak molekul organik. Hal yang perlu diperhatikan yaitu jenis bahan seperti apa yang digunakan dalam fabrikasi dan desain reaktor. Dalam konstruksi reaktor, penggunaan bahan logam sebaiknya dihindari atau harus diawasi dengan baik karena dapat menimbulkan busur api yang dapat berisiko merusak peralatan pirolisis. Ya, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk grupnya Indah dan Zaki ya. Indah tolong dikembalikan ke halaman yang awal tentang analisis situasi. Saya rasa untuk analisis situasi sudah jelas ya di persoalan yang saya berikan di sana terkait minyak jelantah dan seterusnya. Nah, di akhir bab ini nanti kan analisis situasi dan permasalahan. Dari banyaknya minyak jelantah tadi disampaikan akan diubah menjadi biodiesel gitu ya, biodiesel. Jadi ini sudah tidak masalah, sudah oke. Jadi ada analisis situasinya ditunjukkan berapa banyak minyak jelantah yang dihasilkan, kemudian
persoalannya kan bagaimana mengubah minyak jelantah ini menjadi bahan bioenergi. Yang diusulkan adalah menjadi biodiesel. Sehingga di kerangka permasalahannya, kalau tadi saya lihat ke kerangka permasalahannya kan di sini Indah menjelaskan tentang biodiesel ini bagus seperti ini gitu ya. Nah, di sini menurut saya untuk kerangka pemecahan permasalahannya, permasalahan kita kan akan mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel gitu ya. Itu kita sudah oke, tidak perlu bertanya lagi kenapa kok harus biodiesel, itu tidak ke sana arahnya. Tapi saya inginnya di sini ini untuk mengubahnya menjadi biodiesel itu dijelaskan dengan metode apa? Misalnya satu, saya mengubahnya melalui reaksi transestrifikasi. Jadi biodiesel akan diubah menjadi limbah jelantah akan diubah menjadi biodiesel dengan cara transestrifikasi. Nah, untuk mendapatkan seperti kelompoknya Ardani tadi ya, untuk mendapatkan biodiesel dengan kemurnian tinggi, maka kita kan harus tahu ya komponen dalam minyak jelantah itu apa saja. Yang saya tidak melihat sama sekali reaksi transestrifikasi itu seperti apa. Kira-kira permasalahannya di mana? Nah, ini kan sebaiknya yang ditambahkan di sini adalah komponen dalam minyak jelantah itu apa. Sehingga kita tahu, oh saya akan mengubah menjadi biodiesel, tantangannya itu di sini. Tantangannya adalah itu tadi untuk transestrifikasi, reaksinya ditampilkan di sini. Nah, tantangannya itu tadi di akhir dituliskan ya, persoalannya itu kalau katalisnya terlalu banyak dan seterusnya. Nah, tidak ada penjelasan sama sekali terkait katalisnya itu apa. Itu ya. Ya siapa? Zaki. Ya, tadi kan sampaikan katalisnya nggak boleh banyak-banyak ini. Terus kan saya bertanya, katalisnya itu yang mau kamu pakai apa sih? Kan gitu ya gampangannya. Jadi hal yang teknis seperti itu kita tuliskan di kerangka pemecahan masalah. Sehingga kalau kita mengusulkan kepada penjual gorengan misalnya, Bu, ini loh bisa diubah menjadi biodiesel. Loh, masa sih Mbak? Gimana caranya? Kan gitu ya, dia akan bertanya. Caranya begini Bu, ini di dalam minyak jelantah ini mengandung ini, gitu. Dia pasti tidak tahu, orang awam pasti tidak tahu. Nah, ini bisa kita ubah jadi seperti ini. Caranya dengan kita tambahkan ini dan seterusnya. Nah, itu adalah kerangka pemecahan masalah yang saya inginkan. Jadi dari bahan dasar minyak jelantah menjadi biodiesel itu sudah Anda jelaskan di bagian pertama. Oke. Setelah itu, nah untuk mengubah A menjadi B ini caranya bagaimana? Transestrifikasi. Apa sih transestrifikasi? Persoalan apa sih yang muncul ketika melakukan transestrifikasi? Nah, di situ Anda cantumkan di kerangka pemecahan masalah. Itu ya. Baik Bu, terima kasih. Bisa dipahami? Udah, dan Zaki? Ya Bu, terima kasih Bu. Nah, solusi tadi ya lebih detail lagi nanti ke solusi Indah. Transestrifikasi, misalnya Bu, reaksinya saya taruh aja di sini tidak masalah gitu. Tapi saya ingin ada reaksi transestrifikasi itu bagaimana sih? Terus nanti berubah menjadi apa? Yang mana sih yang disebut dengan biodiesel? Nah, itu ya seperti yang saya sampaikan minggu lalu. Itu ya, nanti lebih diperdetil di sini. Sehingga yang membaca makalah kalian, oh iya berarti saya bisa membuat biodiesel sendiri. Saya punya minyak jelantah banyak misalnya. Saya harus menyiapkan bahan apa, kondisinya bagaimana. Misalnya tadi katalisnya tidak boleh lebih dari sekian. Nah, berarti kan harus disebutkan perbandingan bahan dasar dan katalis berapa banding berapa. Yang paling pas. Bu, saya kan nggak melakukan penelitian. Nah, itu ambil aja dari paper yang menunjukkan hasil transestrifikasi terbaik. Itu seperti apa? Misalnya menggunakan metanol, perbandingan antara minyak dengan metanol dengan NaOH-nya berapa banyak, gitu ya. Itu kalian cari di referensinya. Gitu. Terus yang menarik di sini ada senyawa ini, C-inopilum. Nah, ini saya nggak tahu senyawa apa ini ya. Kok kayak nama spesies tertentu gitu ya? Bukan. Senyawa kah? Dari jurnalnya sih itu Bu. Nama ini ya. Ini bukan bakteri atau apa gitu ya? Nanti dicek lagi ya. Nanti, oh iya Bu.
Ya. Jadi kalau senyawa itu kan ya senyawa kimia yang kita pelajari selama ini saya mikirnya ini gugus fungsinya apa ya kira-kira Inovilum kok kayak nama bakteri atau nama tumbuhan, nama spesies kan biasanya model-model begitu ya. Nulisnya italik gitu kan. Itu nanti Zaki diperiksa kembali ya papernya ya. Di paper nomor 3 mungkin ya. Di sini nanti diperiksa. Apa sih? Ya, baik, Bu. Jangan-jangan nanti salah translasi. Yap. Sudah jelas Indah dan Zaki? Kira-kira tahu ya bagaimana cara memperbaiki makalahnya ya? Ya Bu, terima Ya, kasih sudah, banyak Bu. Bu Terima atas kasih, Bu. sarannya. Ya, oke. Terima kasih. Next. Siapa yang sudah siap untuk kelompok dengan tema 3? Tema 3 itu ada Ages dan Vina. Kemudian ada Dijah dan Irfaul. Nah, ini bersebelahan nih sudah Vina dan Ages nih. Padahal di rumah masing-masing ya, kalian bisa bersebelahan di layar saya. Izin share screen, Bu. Ya, silahkan diwakili oleh Vina untuk topik 3 dan Ages. Topik 3 itu tentang apa ya? Padi. Sudah terlihat, Bu. Diperbesar dikit lagi, Vin. Ya. Saya belum mengubahnya ke PDF, Bu. Oke, sudah terlihat jelas loh. Balik lagi, Vin. Terlihat, Bu. Ya, Untuk topik 3, yang usulan pemanfaatan jerami untuk sumber bioenergi terbarukan. Untuk analisis situasi dan permasalahan, Indonesia merupakan negara penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara dan terbesar di dunia, menurut Abraham et al. Sehingga budidaya padi dan rantai prosesnya memiliki posisi penting. Hal ini dapat terlihat dari sumbangan pencapaian 21% dari total produksi sektor pertanian nasional. Kemudian produksi padi Indonesia mencapai 81.149 juta ton gabah kering giling menurut BPS 2018. Proses produksi beras menghasilkan produk samping berupa jerami, kulit, dan bekatul. Jerami padi meliputi bagian yang tertinggal pada saat panen dan setelah gabah dirontokkan atau merang dan merupakan komponen yang paling besar. Produksi jerami kering berkisar 2,3 ton per ha. Menurut Janegara dan Rangkuti 1983. Kemudian total potensi jerami padi Indonesia adalah 39 juta ton bahan kering per tahun dengan nilai kalori rata-rata 14,32 kg per ton, maka potensi energi jerami padi adalah 693 pg per tahun, setara dengan 19,25 juta kiloliter solar. Potensi jerami padi ini diperkirakan meningkat dengan laju 3,1% per tahunnya. Kemudian jerami padi bisa menjadi sumber energi alternatif menggantikan energi fosil sehingga mengurangi emisi gas rumah kaca, serta menghindari polusi lokal akibat pembakaran terbuka. Jerami padi menarik karena dapat diperbarui dan dianggap netral karbon dioksida. Serta menghindari polusi lokal akibat pembakaran terbuka. Jerami padi menarik karena dapat diperbarui dan dianggap netral karbon dioksida. Tetapi jerami padi memiliki sifat intrinsik yang kurang baik sebagai bahan bakar. Selain itu, jerami padi tercecer di lahan mengakibatkan biaya koleksi yang mahal. Berat jenis yang rendah juga mengakibatkan transportasi jerami padi ke lokasi pengguna koleksi yang mahal. Berat jenis yang rendah juga mengakibatkan transportasi jerami padi ke lokasi pengguna menjadi mahal. Sehingga makalah ini bertujuan untuk menyaji hasil
ulasan review mendalam mengenai potensi dan tantangan jerami padi sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia. Permasalahan yang ingin dipecahkan, pertama bagaimana persoalan sosial ekonomi terkait budidaya padi di lahan basah, kemudian bagaimana persoalan teknis karakteristik dari jerami. Solusi yang diusulkan, ini saya bahas dari sifat jerami padi, Bu. Sifat biomasa lignoselulosik jerami tersusun atas 3 komponen, yaitu lignit, selulosa, dan hemiselulosa. Hal ini membuka peluang bagi pemanfaatan jerami sebagai sumber energi melalui berbagai rute konversi. Jerami memiliki massa jenis yang rendah, yaitu 70 sampai 80 kg per meter kubik. Pada kadar air 15 sampai 18%. Kemudian di tabel 1 nanti memberikan sifat dan komposisi beberapa jenis jerami. 2 hal yang menyorot dari jerami padi dibandingkan jerami lain adalah kadar abu yang tinggi hingga 22,1% dan nilai kalori HHV yang rendah kurang dari 15 mJ per kilogram. Efek negatif dari kandungan abu yang tinggi dan komposisi mineralnya akan dibahas lebih rinci di bagian selanjutnya. Kemudian, jerami dapat digunakan sebagai sumber energi untuk menghasilkan bahan bakar. Panas atau listrik merupakan proses-proses termal kimia, fisika, atau biologi. Hingga saat ini, konversi termal jerami padi yang paling umum adalah pembakaran langsung terbuka di lahan. Samuel 2013 menyatakan bahwa 61% dari potensi jerami dibakar di lahan. Alasan utama pembakaran jerami padi adalah murah dan kurangnya tenaga kerja. Pembakaran juga dipicu oleh aplikasi mesin permanen combine yang mengakibatkan jerami berceceran dan sulit dikumpulkan. Pembakaran jerami dapat membantu mengendalikan gulma, hama, dan penyakit. Efek negatif pembakaran meliputi kehilangan unsur hara, penipisan bahan organik tanah, dan pengurangan... Sebentar ya, maaf saya. Ya, Bu. Oke, Vina. Jadi gini ya, Vina tadi mengikuti kan ya, yang presentasi teman-temannya tadi. Jadi sebenarnya oke lah kalau sangat detail ini. Nah, sebaiknya langsung ke ininya, Vin. Saya sampai di sini itu belum melihat Vina ini mau mengubah jerami padi menjadi apa, gitu. Menjadi bahan bioenergi apa, gitu. Jadi kalau tadi di grup yang pertama kan mengubah tandan kosong menjadi bioetanol. Yang kedua, Indah tadi mau mengubah minyak jelantah menjadi biodiesel melalui transestrifikasi. Nah, Vina ini sudah berapa lembar ya? Ya mungkin ada di bawah-bawah itu. Tapi saya belum menangkap sejauh ini Vina akan mengubah jerami padi menjadi apa. Bioetanol. Jadi sangat detail, tidak apa-apa. Tetapi bukan membaca ini ya. Saat ini saya ingin tahu progresnya sampai di mana. Akan diubah menjadi apa, Vin? Jeraminya. Jadi bioetanol, Bu. Menjadi bioetanol. Ya. Nah, kalau begitu, kalau akan diubah menjadi bioetanol, disampaikan di bagian awal tadi, di bagian analisis situasi ya. Iya. Jadi situasinya adalah kita itu punya limbah jerami yang banyak, ngangkutnya susah dan seterusnya karena masanya rendah. Nah, saya ingin kan karena kita mau membuat menyelesaikan persoalan untuk mengarah ke arah energi, maka langsung saja diusulkan oleh Vina, saya akan mengubah jerami ini menjadi bioetanol. Itu ya. Sehingga di kerangka permasalahan tadi sama seperti kelompok 1 berarti ya, untuk membuat bioetanol selama ini tuh persoalannya ada di mana? Nah, kadar jerami itu apa saja di dalamnya, mengandung selulosa berapa dan seterusnya, itu dibuat tabel, jadi lebih sederhana ya. Dibuat tabel, kemudian ini mungkin ada ya di sini banyak keterangannya yang sudah disiapkan oleh Vina, tapi dibuat lebih sederhana saja. Kemarin saya membatasi berapa? 10 lembar kayaknya ya makalahnya, maksimal 10 lembar. Jadi anggap aja misalnya analisis situasi 1 lembar dan seterusnya maksimal itu dimaksimalkan. Nggak harus 10 lembar, boleh lebih sedikit, saya lebih suka. Artinya informasinya detail tapi
jumlah halamannya sedikit, itu kan lebih bermakna ya. Itu jadi Vina bikin tabelnya jerami padi komposisinya apa saja. Mungkin banyak orang Bu yang melaporkan, saya tidak tahu yang betul yang mana ya, ditabulasi seperti kelompoknya Farhan tadi. Menurut A itu komposisinya ini. Menurut B komposisinya ini dan seterusnya. Dari sana dilihat kira-kira yang paling banyak ternyata selulose. Selulose bisa berpotensi menjadi apa? Bioetanol. Berarti sudah cocok nih yang saya inginkan. Jadi saya bisa menggunakan jerami padi untuk bioetanol. Persoalannya apa kalau jerami padi saya ubah menjadi bioetanol? Kan belum tentu sama ya persoalannya dengan kelompok 1 tadi yang tandan kosong. Gitu ya. Ternyata pretreatmentnya selama ini sudah bagus kok, establish dengan cara A itu sudah oke. Wah ini ternyata hidrolisisnya agak susah nih. Nah itu di kerangka pemecahan masalah, disusun oleh Vina. Masalah-masalahnya apa saja sih? Di solusi, Vina sampaikan, solusinya bagaimana? Ternyata proses yang rumit itu hidrolisis. Ya, hidrolisisnya kenapa kok sulit kalau untuk limbah jerami padi dan seterusnya. Nah, jadi dibuat lebih sederhana saja, Vin. Gitu ya. Tadi saya lihat ada perumusan masalah mengkaji sosioekonomi. Nah, itu kan kita tidak mengkaji itu ya. Jadi bukan itu yang saya maksudkan. Yang kita kaji adalah bagaimana Anda mengubah bahan yang ada di sekitar kita, dalam hal ini jerami padi, menjadi bioetanol, karena Vina mengusulkan menjadi bioetanol. Gitu. Mungkin yang kelompok satunya mengusulkan menjadi yang lain, ya tidak masalah. Harapan saya sih menjadi bahan yang lain, jangan dua-duanya bioetanol, semua bioetanol nanti. Padahal terakhir kemarin kan saya sampaikan terkait proses kimiawi yang itu ya, yang macam-macam itu. Sampai saat ini saya belum melihat ada yang memanfaatkan proses kimiawi seperti yang di kuliah terakhir. Jadi gitu ya, Vin. Maaf ya, saya potong tengah-tengah. Iya, aku nggak apa-apa. Ini dipersingkat. Jadi hari ini saya ingin melihat progresnya. Kalau memang apa yang sudah dibuat seperti ini oleh Vina dan Ages, ya tidak apa-apa, tapi diperbaiki, dibuat lebih sederhana. Itu ya, Vin. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ages, mungkin ada yang mau disampaikan, Ages? Ages belum bersuara. Jadi seperti itu Vina dan Ages, nanti diperbaiki biar tidak terlalu panjang. Ada yang mau disampaikan ke saya, Vina dan Ages? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ages, mungkin ada yang mau ditanyakan? Vina? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Jadi tadi kan sudah melihat juga yang kelompok-kelompok sebelumnya bagaimana, gitu ya. Dan saya menyampaikan masukan-masukan juga untuk kelompok yang lain. Nanti Vina dan Ages bisa mengikuti juga. Gitu. Garis besarnya seperti itu sebenarnya. Hai, sekarang yang terakhir nih, kelompoknya siapa yang mau menunjukkan hasil kerjanya? Fadil Naufal? Ya, Fadil Naufal doang nih yang topik 4. Iya, Bu. Silakan, Dil, yang mau sharing, slide sharing, share screen. Pasti. Share screen siapa, silakan. Izin saya Bu untuk share screen. Oke. Sebelumnya saya merasa insecure sama papernya Vina sampai 20 halaman. Kamu berapa halaman? Jangan-jangan masih 2 lembar. Iya Bu, memang seperti itu Bu. Oh, beneran 2 lembar? 3 Bu, 3 sedikit. Ya. 3 setengah. Iya. Jadi saya di sini sama Fadil itu mengambil topik pemanfaatan limbah kayu yang melimpah di Indonesia terutama. Nah, saya komentari sebentar ya. Iya. Mumpung terlihat nih, ada judulnya kan ya.
pemanfaatan limbah kayu untuk, nah itu langsung diperjelas aja, biar langsung yang baca itu tahu gitu. Daripada Baik. bioenergi terbarukan gitu kan, apa ya kira-kira bioenergi terbarukan ya? Baik. Jadi bertanya-tanya kan, misalnya pemanfaatan limbah kayu untuk biodiesel gitu. Di yang lain juga. bawahnya memang ada dijelasin, Bu. Tujuannya Ya, kemana? betul. Jadi kalau judulnya semakin clear kan, yang baca, oh tertarik nih limbah kayu bisa jadi biodiesel. Gitu. Kayak kalian bikin PKM itu loh, kan judulnya menarik-menarik gitu ya. Silahkan dilanjutkan, maaf. Untuk poin yang analisis situasi dan permasalahan, ya, situasi dan permasalahannya itu tentu saja kita ngambil di Indonesia ya, karena kita tahu sendiri Indonesia itu terkenal dengan pahatan-pahatan kayunya yang sampai diekspor dan banyak dikenal mancanegara. Ya, yang melatar belakanginya ya memang karena satu, memang hutan Indonesia masih banyak dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak juga gitu. Nah, di Indonesia juga masih banyak di Pulau Jawa itu masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di hasil hutan yang berupa kayu itu ya. Contohnya itu di daerah Jepara, Jawa Tengah, yang masih banyak masyarakatnya itu yang berprofesi sebagai pengrajin pahatan kayu. Nah, lalu limbah yang dihasilkan itu nggak sedikit, cuma hampir jika di paragraf 3 itu ada sampai 50% dari limbah kayu. Nah, permasalahannya itu bagaimana sih cara menanggulanginya, penanganannya, yang selama ini dibiarkan biasanya tuh orang-orang masyarakat hanya ditunggu membusuk dikubur. Memang jadi bioenergi, tapi langsung dibakar, energinya langsung ke tubuh gitu. Tidak ada penelitian lebih lanjutnya seperti itu. Mungkin yang selanjutnya ada Fadil. Ya, untuk alinea yang ketiga, Bu, ini saya menceritakan tentang beberapa jenis dari limbah kayu itu sendiri dan sumber-sumbernya gitu. Dan dari limbah kayu sendiri itu dari 8 sampai 10% itu dari limbah kayu yang hasil penebangan dari hutan itu dibuang dan dibiarkan di hutan begitu saja. Terus untuk yang dari pengrajin kayu yang seperti pemahatan dan segala macamnya itu sekitar 30 sampai 50%-nya itu dibuang begitu saja. Seperti bubuk kayu dan potongan-potongan kayu yang kecil-kecil. Jadi untuk kerangka pemecahan permasalahannya sendiri, saya mengambil salah satu contoh kayu yang sering digunakan untuk penebangan, yaitu pinus. Dari beberapa penelitian, beberapa jenis pinus juga itu telah dilakukan analisis untuk komponennya. Yang tertinggi di sana adalah selulosa yang melebihi 40%. Ini selulosa sendiri bisa menjadi salah satu jadi sumber bahan baku bioetanol atau raw material yang cukup potensial karena melebihi 40% dengan pengotornya hemiselulose dan lignin dan komponen yang lainnya. Baik, lanjutnya untuk solusi yang diusulkan yaitu berdasarkan poin B tadi, maka usulan dari kami itu mengubah biomasa yang dihasilkan dari limbah kayu itu menjadi biofuel yang jadinya akhirnya menjadi bioetanol. Yang tentu saja yang awalnya itu dari selulosa. Nah, di sini kami memang belum menceritakan bagaimana pre-treatment yang disampaikan tadi di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, Bu. Jadi memang masih hanya skemanya saja bagaimana dari raw material menjadi bioetanol yang di sini. Jadi belum ada bagaimana kita caranya untuk pre-treatment dan lain-lainnya, Bu. Seperti itu. Ya, Fadil, untuk kendalanya, Fadil.
untuk kendalanya sendiri, yang kita tahu kalau bioetanol dengan proses yang terlalu panjang itu membutuhkan banyak reagen-reagen dan proses yang terlalu lama, sehingga menjadikan bioetanol itu membutuhkan kos yang cukup tinggi. Terus untuk penggunaan enzim yang sekali pakai itu juga menambah biaya yang harus dikeluarkan. Berbeda dengan penggunaan katalis logam yang dapat digunakan. Sudah? Sudah. Oke. Jadi sama seperti yang sebelumnya ya. Coba di halaman yang awal, analisis situasi. Tadi sudah saya komentari duluan di judul, di sana sebaiknya diperjelas aja. Pemanfaatan limbah kayu untuk bioetanol, gitu ya. Kan lebih menarik buat yang akan baca. Kalau bioenergi terbarukan, ya menarik, tapi mengandung tanda tanya. Jadi analisis situasinya sudah dijelaskan bahwa memang kayu itu banyak. Nah ini tadi yang di akhir untuk bab yang analisis situasi dan permasalahan. Nah dari analisis situasi itu maka yang diusulkan adalah bioetanol, itu saya harapkan ditambahkan di paragraf terakhir dari analisis situasi. Sehingga nanti ketika kita masuk ke rangka pemecahan masalah, itu sudah jelas, oh saya mau mengubah limbah kayu menjadi bioetanol. Ya. Prosesnya bagaimana? Itu dijelaskan di kerangka pemecahan masalah, tidak apa-apa. Yang tabel ini, tabel komponen senyawa pada pohon dan seterusnya, ini dipindah aja ke yang atas, yang analisis situasi ya. Oh, okay. Jadi ada komponen yang mengandung komponen kayu-kayu, ini mengandung ini. Selulosa, hemiselulosa. Nah, sama kan ya, seperti grup yang pertama tadi, oh ternyata banyak mengandung selulosa. Makanya di pemecahan masalahnya, selulosa itu berpotensi untuk bioetanol. Prosesnya bagaimana? Pretreatment ini dan seterusnya sudah standar ya. Permasalahannya ada di mana? Pretreatment misalnya tadi disebutkan kalau enzim sekali pakai dan seterusnya. Di bagian C bisa lebih detail. Tabel, bukan tabel, skema yang di sini nih di bagian C ya, kalau mau ditampilkan saya minta ditulis ulang ya, bukan di screenshot ya. Jadi ditulis ulang dalam bahasa Indonesia karena makalahnya berbahasa Indonesia. Itu kira-kira. Karena sudah kelompok yang terakhir tadi sudah banyak mendengar presentasi dari kelompok sebelumnya ya, dan masukan-masukan saya ya kurang lebih sama dari yang sebelumnya. Terkait dengan solusi harus lebih detail, solusinya bagaimana. Mau diubah ke bioetanol, ini kan caranya banyak nih. Kira-kira dari semua cara yang banyak ini, mana yang paling potensial untuk dikembangkan? Misalnya seperti itu juga bisa. Tadi saya dengar disebutkan penggunaan katalis logam, gitu ya. Itu kira-kira mana yang akan diusulkan untuk menggunakan katalis logam? Ini kan kendala yang dihadapi, mengakibatkan proses perubahan selulosa menjadi bioetanol menyebabkan proses enzimatik. Menggunakan enzim sekali pakai. Enzim sekali pakai menambah biaya, berbeda dengan penggunaan katalis logam. Nah, sudah bagus, ini ada katalis logam, tapi kan belum terlihat ya di metode yang mana katalis logam ini akan digunakan. Itu ya kira-kira Fadil. Iya. Dan Naufal. Sudah jelas? Ada yang masih mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke. Baik, bisa diperbaiki ya seperti saran-saran saya tadi. Buat 3 kelompok lainnya yang hari ini tidak ikut presentasi, tidak apa-apa, tetap yang sudah dikerjakan tetap diperbaiki seperti saran-saran saya tadi ya, yang untuk kelompok-kelompok sebelumnya. Nah, minggu depan untuk presentasi, maka 3 kelompok yang hari ini belum presentasi menjadi kelompok yang wajib presentasi. Nanti kalau masih ada waktu, bisa kelompok lain yang ingin, Bu, ini progres saya dari yang sudah saya buat minggu lalu, ini saya ingin menunjukkan ke Ibu, ini perubahannya seperti ini, itu tidak. Nanti kita lihat waktu. Jadi yang hari ini belum presentasi, minggu depan
wajib presentasi. Itu ya. Baik, saya rasa cukup. Jika tidak ada yang didiskusikan lagi, saya akhiri ya. Ada yang masih mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Saya rasa sudah cukup ya, 4 kelompok mewakili masing-masing topik. Saya sih pengennya ada yang menjadi biodiesel generasi kedua, yang green diesel gitu. Itu kan yang hari ini kita lihat semuanya ke biodiesel ada, tapi yang generasi pertama ya, yang FAME, kelompoknya Indah, lainnya ke bioetanol. Yang sekarang sedang populer, itu yang saya sampaikan minggu lalu, yaitu green diesel. Saya harapkan nanti ada muncul kelompok yang akan memanfaatkannya menjadi green diesel. Gitu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu perkuliahan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa esensi ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Tuh.